Terima kasih, selamat sore Sobat Natural dan pemirsa sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Ngobrolin Alam, acara dialog tentang lingkungan dan alam yang diselenggarakan oleh Borneo Nature Foundation, rutin setiap bulan. Nah, untuk kesempatan kali ini spesial karena ini adalah acara, mungkin ini diskusi terakhir untuk tahun 2021. Sekaligus di forum kali ini kita akan membuat sebuah atau berdiskusi tentang catatan-catatan tentang peristiwa-peristiwa lingkungan atau kejadian lingkungan yang terjadi sepanjang tahun 2021 untuk kita refleksikan bersama hingga kemudian kita bisa menarik sebuah pembelajaran sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dan perbaiki bersama semua elemen masyarakat, pemerintah maupun swasta ke depan tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang. Jadi oleh karena itu diskusi ini kita kasih nama refleksi akhir tahun lingkungan hidup Kalimantan Tengah 2021. Bersama saya sudah hadir ada 3 pembicara kali ini yang bisa ditonton di Facebook Live BNR. Pertama adalah ada Pak Hendrik Sega. Selamat sore Pak Hendrik. Selamat sore. Pak Hendrik Sega adalah dosen di program Pascasarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Palangkaraya. Di seberang sana secara Zoom juga ada Bapak Adiaksa. Beliau adalah Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat sore Pak Adiaksa. Selamat sore, Assalamualaikum, salam sehat Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Sehat. Okay. Baik. Nah, di sebelah Pak Sega ada satu lagi pembicara paling cantik di sini. Beliau adalah Wakil Direktur 2 Borneo Nature Foundation Indonesia. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Mas, selamat sore semua. Beliau adalah Mbak Agnes Farisa, Wadir 2 BNF Indonesia. Sehat selalu Mbak ya? Sehat. Oke. Sudah siap Mbak? Siap. Baik. Oke. Ya seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah ngobrol rutin, jadi diskusi santai aja sebenarnya teman-teman. Jadi ini nanti kita juga akan interaktif, terbuka untuk pertanyaan dari luar, dari teman-teman sekalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komen maupun dituliskan di DM ya, direct message di Borneo Nature Foundation Facebook Live. Dan juga nanti akan ada kuis dan hadiah yang menarik. Jadi ada kalau kita akan pilih hadiah pertanyaan paling bagus akan kita kasih hadiah. Hadiahnya apa saja nanti akan kita lihat sendiri lah. Enggak usah kita sebut, nanti enggak ada surprise-nya nanti. Hadiahnya menarik yang pasti, teman-teman. Nah, oke, kita mulai lagi aja langsung diskusi kita. Mungkin ini sedikit prolog Pak Sega dan Mbak Agnes dan Pak Adiaksa, bahwa ketika kita bicara soal lingkungan hidup tentu sebenarnya tidak hanya soal hutan, tapi di situ pasti juga soal air dan udara sih Pak. Tapi tentu kalau kita bicara Kalimantan Tengah, memang selalu arahnya selalu hutan, karena ini adalah provinsi dengan bentang alami hutan terluas di Kalimantan. 60% wilayah adalah hutan, dan ini sangat penting fungsinya secara ekologis. Dan tidak hanya secara lokal, secara nasional, tapi juga secara global dalam menjaga stabilitas iklim global. Nah, berbicara soal hal tersebut sepanjang tahun 2021 tentu ada hal yang menarik yang terjadi dengan alam sekitar kita, termasuk khususnya hutan, khususnya dengan apa yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa bencana dalam beberapa tahun terakhir, dalam 1 tahun terakhir, di mana pada awal tahun itu ada 14 kabupaten kota yang terkena banjir, dan pada akhir tahun lalu akhir tahun ini sekitar bulan November Oktober itu ada sekitar 13 kabupaten kota yang terkena banjir.
dan kejadian tersebut sedikit banyak membuat orang bertanya apakah ini hanya sekedar perubahan iklim yang kemudian memicu terjadinya curah hujan yang sangat tinggi, atau sebenarnya di balik itu juga ada persoalan-persoalan yang katanya dengan daya dukung hutan kita yang sudah tidak cukup untuk menahan debit air yang turun bersama hujan itu, Pak. Nah, tentu banjir adalah salah satu masalah besar, masalah utama, karena saat ini adalah di masa perubahan iklim dengan situasi yang ke depan kita nggak tahu bahwa setiap kali ada La Niña atau El Niño pasti kemudian kerentanan terhadap bencana akan menghampiri kita gitu, Pak. Dan perubahan iklim ini tentu sedikit banyak akan memicu frekuensi terjadinya cuaca-cuaca ekstrim seperti ini. Nah, jadi apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi itu semua, dan tentu untuk mempersiapkan itu kita harus tahu sebenarnya akar masalahnya itu di mana. Jadi apakah hanya semacam cuaca ekstrim? Tentu ada sesuatu yang di balik itu pasti akan terjadi. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh, saya ingin ke Pak Hendrik Segah terlebih dahulu untuk memberikan reviewnya mengenai apa yang telah terjadi selama 1 tahun terakhir di Kalimantan Tengah, khususnya kaitannya dengan peristiwa lingkungan di kita, dan apa yang jadi masalah di baliknya, problematika yang di balik itu semua. Waktu dan tempat saya silakan Pak Hendrik. Terima kasih atas pertanyaan dan saya pikir ini pernyataan yang menggugah juga ya. Saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman semua yang ada di podcast Facebook atau Instagram Borneo Nature Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Jadi terkait dengan bagaimana lingkungan hidup Kalimantan Tengah khususnya selama tahun 2021 ini kita tidak terlepas dari peristiwa global ya. Kalau kita lihat dari sepanjang Januari sampai Desember kita mengalami beberapa kejadian, terutama masalah banjir. Kita bersyukur pada tahun 2021 itu tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan yang biasa menimpa kita, asap dan sebagainya dan akibatnya. Jadi tahun ini disebut dengan tahun kemarau basah, di mana pada musim kemarau sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus atau September kita masih ada hujan. Menurut data yang kami koleksi, kebetulan kami juga mengelola sebuah stasiun cuaca otomatis, masih ada hujan di sepanjang musim kemarau di tahun 2021 ini. Akibatnya adalah terjadi intensitas curah hujan yang sangat besar ya. Tadi disebutkan awal tahun kita mengalami berbagai peristiwa banjir, kemudian bulan Agustus, tepatnya di akhir Agustus, itu peristiwa banjir juga di beberapa tempat di Kalimantan Tengah, dan di akhir November, 3 bulan kemudian di akhir November itu terjadi lagi. Jadi ada, kalau kita lihat itu ada 3 kali kejadian besar terkait dengan banjir di Kalimantan Tengah, terutama di daerah-daerah sepadan sungai ya. Jadi daerah-daerah rawan banjir itu ya jelas sepadan sungai sampai arahnya 500 sampai 1 kilo itu kena terdampak gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu jelas ada banyak sebab ya. Sebab entah dia karena memang gejala global La Nina itu, juga tadi disebutkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, terutama daerah-daerah hulu yang sudah tidak sanggup untuk menampung curahan air yang itu. Saya tidak melihat peristiwa ini karena kejadian kebetulan ya, karena ada faktor alam dan faktor aktivitas manusia juga. Saya pikir kalau kita lihat refleksi tahun 2021 ini lebih mengarah ke banjir, tanah longsor ya, itu yang berakibat kepada kesehatan, transportasi, kemudian perdagangan juga, dan seterusnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita ya untuk ke depan bagaimana kita mengatasi ini. Saya pikir ini bisa kita bicarakan dalam sesi berikutnya. Jadi mungkin itu jawaban kami terkait bagaimana selama tahun 2021 ini kejadian-kejadian besar
di Kalimantan Tengah. Kalau kita lihat di provinsi tetangga juga pada awal tahun 2021 ini juga terjadi kejadian banjir ya di Kalimantan Selatan. Tapi itu juga menimpa juga di daerah kita di Kalimantan Tengah. Sementara itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Hendrik. Menarik sekali bahwa sebenarnya ada dua faktor utama ya, faktor global yaitu perubahan iklim yang berdampak pada curah hujan pertama yang terjadi di Kalimantan Tengah, juga di banyak tempat di Indonesia juga. Yang kedua yang disampaikan beliau adalah tentang daya dukung alam. Dan tentunya bahwa ini bukan sebuah kejadian yang sifatnya kebetulan, Pak ya. Betul. Kan tentu ada faktor manusia juga dan alam di situ. Nah, ini menarik. Selanjutnya saya ingin ke Pak Adiaksel tentang untuk bisa menjelaskan Pak, sebenarnya ini masih kelanjutan dari Pak Hendrik Sega tadi mengenai bahwa banjir ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan dan ada unsur di mana daya dukung alam kita mungkin hutan kita sudah tidak cukup memadai untuk mendukung atau kemudian menampung curah hujan yang sangat tinggi ini. Nah, gimana kalau dari pantauan dari DLH sendiri tentang kondisi yang terjadi tahun ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman yang bergabung melalui live Facebook dan live Instagram BNF ya. Mohon maaf saya soalnya Mbak Agnes nggak punya akun media sosial jadi nggak bisa ikut. Jadi saya tuh sudah off media sosial udah beberapa tahun yang lalu udah berhenti. Jadi iya hanya WA aja sama Telegram. Baik, Mas Burhanuddin gini. Ini jadi sebagaimana telah dijelaskan dan diinformasikan Pak Sega, memang saat ini dunia sedang dilanda perubahan iklim yang cukup ekstrim, dan ini dibuktikan dari pola perubahan iklim yang di luar dari normalnya atau dalam tanda petik dalam kondisi abnormal. Nah, faktor-faktor perubahan iklim ini cukup banyak sekali lah, banyak faktor penyebab ini sehingga salah satu dampak dari perubahan iklim yang dirasakan di Indonesia, terutama di beberapa wilayah, itu adalah munculnya dengan istilah bencana hidrometeorologi. Itu diindikasikan dengan kondisi curah hujan yang sangat ekstrim di beberapa tempat, dan di beberapa tempat lain justru dalam kondisi yang kekeringan. Nah, ini menjadi konsen dan perhatian sebenarnya tidak hanya negara kita Indonesia, tapi juga oleh negara-negara seluruh dunia. Hal ini dibuktikan pada saat pertemuan beberapa waktu lalu pemimpin tinggi dunia G20 juga begitu konsen terhadap bagaimana penurunan emisi gas rumah kaca yang berdampak terhadap perubahan iklim. Nah, ini yang sedang diupayakan oleh semua pihak, termasuk negara Indonesia yang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Nah, terkait dengan memang beberapa waktu lalu kita dikejutkan sekali dengan adanya beberapa bencana banjir di beberapa wilayah ya, yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun sebenarnya di dalam data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu berdasarkan data itu hampir ada sekitar 6% memang wilayah Kalimantan Tengah itu daerahnya rawan banjir. Artinya begitu ada curah hujan sangat tinggi, maka dia ada rawan lah seperti itu. Tapi yang jelas di satu sisi ketika curah hujan yang tinggi, kita terlepas dari satu bencana tahunan juga yang rutin melanda Kalimantan Tengah, masalah kebakaran hutan. Intinya adalah fenomena perubahan iklim ini begitu mempengaruhi kehidupan umat manusia. Jadi tidak hanya dilihat dari dampaknya yang terkait dengan bencana hidrometeorologi,
tapi juga akan ada terjadi gangguan terhadap produktivitas pertanian, gangguan ancaman terhadap ketahanan pangan. Ini semua adalah akumulasi-akumulasi ya memang dari semuanya aktivitas manusia yang ada di belahan bumi, dimanapun. Jadi ketika bicara perubahan iklim secara global, maka tidak serta-merta bisa saja dampaknya akibatnya itu dari negara lain ke kena kita atau dari negara kita ke kena negara lain. Ini namanya cara sudah dalam satu planet yang namanya planet bumi. Ini makanya itulah beberapa komitmen pemimpin dunia berupaya bahwa ini loh bumi kita satu pesawat, planet bumi ini adalah satu pesawat. Anda membocori di belakang, ya sama-sama kita umat manusia juga akan jatuh. Tidak ada membedakan kelas bisnis, kelas eksekutif, maupun kelas yang ada duduk di belakang. Semuanya sama. Bahwa konsep penyelamatan bumi harus dilakukan oleh semua pihak, oleh semua orang. Itu aja pengantar dari saya. Nah, terima kasih Pak Adiaksa untuk pengantarnya yang memberikan frame yang luas dan lugas kepada kita untuk melihat fenomena yang terjadi di tahun 2021 ini, Pak. Bencana hidrometeorologi ini memang kemarin juga sering kita dengar untuk menjelaskan banyak hal mengenai berbagai anomali cuaca dan iklim yang terjadi dalam belakangan ini. Satu hal yang menarik adalah ketika kita saat ini di Kalimantan Tengah dan di Indonesia itu banyak sekali banjir. Kemarin ada foto yang beredar viral di internet di Kenya dan di Nairobi itu banyak hewan-hewan langka yang justru meninggal Pak karena kekeringan, kekurangan air. Jerapah di Taman Nasional Kenya itu juga terjadi dan sekarang itu sangat viral. Kekeringan sangat ekstrim terjadi di sana. Sementara di kita itu justru panen air gitu Pak. Ini kan menjadi hal yang anomali memang. Bahwa ini menegaskan bahwa perubahan iklim itu nyata dan dampaknya itu jelas nyata. Ini bukan omong kosong. Nah, cuma masalahnya adalah kembali kepada seperti yang dijelaskan oleh Pak Adiaksa tadi bahwa ini semua membutuhkan kerjasama dari kita. Kita sejauh mana upaya kita ke depan mau berjalan menghadapi ini semua bersama-sama gitu. Nah, untuk yang terakhir ini di sesi pertama ini saya akan ke Mbak Agnes ya, terkait yang terakhir ini Mbak. Ini kan Borneo Nature Foundation ini sebuah lembaga yang di situ memperkuat diri pada posisi konservasi hutan di sini Pak dan melibatkan masyarakat tentunya. Sejauh mana hal-hal yang sudah dilakukan sepanjang tahun ini dalam rangka untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dan keterlibatan semua pihak multi stakeholder dan kegiatan konservasi sumber daya alam di Indonesia, di Kalimantan Tengah khususnya, bisa dijelaskan Pak? Ya, makasih Mas Burhan. Ya. Jadi tadi sebenarnya benar ya bahwa BNF itu selalu memulai suatu kegiatan itu dengan melakukan survei. Nah, BNF juga untuk Kalimantan Tengah, tidak seluruh Kalimantan Tengah, kita fokus kegiatannya hanya di 4 kabupaten kota. Kenapa saya jelaskan ini dulu supaya penjelasan saya nanti gambarannya cukup jelas. Bahwa kita biasanya kegiatan konservasi yang kita lakukan ada di Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, dan juga Kabupaten Burung Raya. Nah, dari pantauan teman-teman di lapangan bahwa dengan sepanjang 2021 ini memang debit air itu sangat luar biasa. Dan dari bentang alam yang sebenarnya di Kalimantan Tengah ini masih sangat kaya dan masih bisa dimaksimalkan perlindungannya dari hutan-hutan yang masih ada. Dan juga banyak pihak yang terlibat. Kita terkait bahwa benar Mas Buhari bilang kita tidak bisa sendiri. Maka sepanjang 2021 kita mencoba untuk merangkul setiap pemangku kepentingan mulai dari masyarakat tidak sebagai objek saja, sekarang kita libatkan sebagai subjek. Kemudian pengelola kawasan itu bisa sebagai taman nasional, KHDTK misalnya, atau pihak swasta. Kemudian juga kita merangkul dari akademisi dari universitas lokal seperti UPR, Muhammadiyah, dan UNTRI, dan yang lainnya juga yang misalnya dari luar Kalimantan yang bisa membantu kita.
juga dengan pemerintah daerah Mas Burhan. Jadi ini adalah satu kolaborasi atau sinergi yang luar biasa yang kita butuhkan untuk mendorong inisiatif perlindungan ya, kawasan hutan kita yang bisa meningkatkan, harapannya nih bisa meningkatkan daya dukung, daya tampung tadi. Karena kita juga nggak bisa mencegah kadang dengan faktor-faktor yang di luar kontrol kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah itu. Makanya BNF bekerjasama dengan multi pihak mendorong inisiatif ini dan juga melakukan implementasi bersama. Itu misalnya dengan penanaman, misalkan kan, kemudian mendampingi proses-proses skema perhutanan sosial, artinya kawasan hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat sendiri ya, hutan desa. Kemudian juga dengan edukasi ke sekolah-sekolah untuk masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan itu juga penting. Jadi banyak sebenarnya yang kita lakukan, dan itu juga bukan hanya BNF, tapi juga ada pengusaha daerah, stakeholder ya, Pak Aliasa ya, dan juga Pak Sega dan teman-teman kampus dan para mahasiswa. Jadi seperti itu. Sebelum nanti bicara soal upaya kerjasama dengan stakeholder tadi Mbak, mungkin saya juga masih ingin mengulik lagi nih kaitannya dengan daya dukung alam tadi Pak Sega dan Pak Jaksa. Tadi disampaikan oleh Mbak Agnes juga bahwa ya upaya yang dilakukan BNF saat ini juga terkait dengan upaya untuk bagaimana mengembalikan daya dukung itu. Nah ini menarik tentang daya dukung ini. Kalau tidak salah ada data itu bahwa curah hujan bulan November yang kemudian berdampak terhadap tingginya banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah adalah yang biasanya 100 mm per detik menjadi 300 mm per detik. Itu lonjakan yang sangat besar. Dan situasinya adalah lahan kita adalah lahan gambut. Nah, yang dimana itu situasinya kondisinya adalah seperti supon Pak ya, menyerap. Jika kemudian ada banyak air harusnya terserap. Yang seperti kita ketahui bahwa kapasitas daya serap gambut ini kan 13 kali dari bobotnya Pak semestinya. Artinya bahwa kemudian jika ada kenaikan curah hujan itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat semestinya masih mampu untuk menampung. Tapi justru banyak di spot-spot banjir yang ada di Kalimantan Tengah, justru di daerah-daerah yang di mana di situ adalah daerah-daerah cekungan-cekungan gambut. Ini agak terjadi hal yang anomali juga. Sebenarnya apa yang terjadi dengan gambut kita sehingga nggak mampu menyerap? Apakah ini juga ada kaitannya dengan lahan kritis kita yang juga saat ini makin bertambah? Dan apakah mungkin kemampuan gambut kita saat ini juga sudah menurun Pak untuk melakukan penyerapan situasi penyerapan air dan curah hujan yang tinggi itu? Saya jelaskan Pak. Oke, saya pikir kita harus berbicara masalah data terkait dengan tadi perubahan iklim, bahwa perubahan iklim itu nyata. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa perubahan iklim itu nyata, seperti yang kita alami sekarang, itu basicnya adalah data science. Makanya dalam bangunan perubahan iklim itu, di samping di atasnya itu atapnya itu ada mitigasi dan adaptasi, di paling bawah itu dasarnya itu adalah basic science. Basic science. Jadi kita tidak bisa hanya berdasarkan kata orang, kata ini, kata itu, tetapi para ahli di seluruh dunia, kalau 1-2 ahli itu mengatakan ada perubahan iklim, itu mungkin dipertanyakan, tapi ini ahli-ahli dari seluruh dunia ya, mereka sepakat bahwa terjadi perubahan iklim, dan perubahan itu nyata berdasarkan dari data. Nah kalau kita refleksikan ke Kalimantan Tengah, jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi Kalimantan Tengah itu bukan hanya gambut saja. Jadi Kalimantan Tengah itu ada berbagai tipe ekosistem, dari ekosistem pegunungan dataran tinggi disebut highlands, kemudian ada lowland, kemudian ada daerah perantara, ada daerah gambut, kemudian ada daerah coastal, dan di situ ada mangrove. Jadi bukan hanya gambut. Jadi bagaimana itu terjadi tahun ini itu karena pertama tadi gejala El Nino, La Nina, di mana curah hujannya ekstrim plus dengan datangnya awal musim penghujan. Jadi double ya. La Nina plus awal musim penghujan, di mana angin dari utara karena musim
Penghujan itu karena daerah selatan itu anggaplah di Australia itu panas, terjadi tekanan udaranya rendah. Jadi angin dari utara. Jadi double ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi daya, ya kita yakin itu ada daya dukung daya tampung plus kondisi sungai-sungai di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah itu terjadi sedimentasi karena tadi berbagai aktivitas manusia yang mengakibatkan erosi, sedimentasi karena aktivitas pertambangan ya di sungai maupun di badan-badan kiri kanan itu, sehingga terjadi sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan di sungai di Kalimantan. Dan itu berdasarkan data ya. Kebetulan kami juga melakukan survei itu beberapa waktu yang lalu dengan berbagai para ahli untuk itu. Nah, jadi antara hulu dan hilir itu memang tidak bisa dipisahkan ya, fenomena alam tersebut. Jadi apa tadi yang dikatakan oleh Pak Adiaksa bahwa ini merupakan fenomena global dan juga lokal, dan juga harus ada kesadaran dan kebersamaan seluruh pemangku pihak. Jadi tadi kembali lagi ke bangunan perubahan iklim, atasnya itu ada mitigasi dan adaptasi, di bawahnya itu ada science, tetapi dia ada unsur keterlibatan pemangku masyarakat, pemangku kepentingan ya, masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan, pemerintah, unsur swasta, juga ada tokoh adat, tokoh agama. Di situ juga ada policy ya, kebijakan pemerintah yang mengatur terkait dengan pemanfaatan lahan, sehingga saat ini ya kita bersyukur pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sekarang ada kebijakan terkait revisi rencana tata ruang, di mana bagaimana pola ruang dan struktur ruang itu betul-betul nanti ditata ya, karena kesimpang siuran masalah penggunaan dan pemanfaatan lahan ini mengakibatkan tadi ya, kalau tidak jelas ya makanya ini harus ditata ya. Jadi sekarang saatnya ada revisi. Jadi pada kebijakan revisi tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga itu melibatkan pemangku kepentingan ya. Jadi karena memang undang-undangnya mengingatkan demikian bahwa pelibatan pemangku kepentingan itu sangat penting. Jadi itu yang penjelasan saya mengapa kejadian-kejadian banjir, longsor, dan kejadian bencana alam yang di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 ini terjadi. Sebelum ke Pak Diaksa, saya tertarik dengan tadi hasil penelitian terkait dengan kondisi daerah aliran sungai, adanya sedimentasi segala macam, dan itu kemudian berkontribusi terhadap kerawanan banjir di sini. Kan bisa dijelaskan secara singkat mengenai hasil penelitian itu juga, mengenai seperti apa, sejauh mana sih sedimentasi itu sudah terjadi dan penyebabnya apa sebenarnya Pak? Ya, saya pikir penyebab terjadi sedimentasi di sungai-sungai besar di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah itu banyak ya sebabnya ya. Jadi sebabnya itu ya aktivitas manusia ya. Di samping kalau alami ya pasti ya, tapi itu sangat sedikit. Tapi semuanya karena antropogenik, di mana aktivitas penambangan di sungai, penambangan kegiatan-kegiatan ya aktivitas-aktivitas pembangunan di kiri kanan maupun di daerah hulu ya, daerah hulu. Tetapi hal itu bisa diimbangi apabila itu juga ada dilakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi maupun kegiatan-kegiatan yang mengarah ke apa itu restorasi pemulihan alam kembali. Di samping natural regenerasi juga ada, tapi itu kan kalau kita mengharapkan alam untuk menyehatkan tubuhnya kembali itu kan agak memerlukan waktu. Tetapi dengan adanya intervensi manusia itu bisa dipercepat untuk restorasi. Sehingga tadi tata ruang yang jelas, kemudian peran pemangku pihak itu melakukan apa, di mana, itu sangat penting. Jadi kebetulan saya juga sekarang aktif sebagai perwakilan Global Green Good Institute di Kalimantan Tengah ya, bersama dengan pemerintah provinsi, SOP terkait. Kita mulai dari perencanaan. Jadi saat ini ada perencana namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, di mana RPJMD itu juga ada unsur
Kalteng Green gitu ya, artinya Kalteng yang hijau, yang dia bagaimana tetap serasi dan selaras dengan alam. Juga bagaimana rencana-rencana di dinas-dinas instansi terkait itu juga terkait dengan kebijakan nasional untuk pengurangan emisi rumah kaca. Jadi kita bekerja bersama dengan pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengawal di sisi-sisi perencanaan. Karena ujung-ujungnya itu kalau kita salah dalam perencanaan berarti kita juga merencanakan kegagalan. Jadi kita tidak mau untuk merencanakan sebuah kegagalan. Jadi di dalam perencanaan itu penting. Ini menarik nih. Yang Kalteng hijau tadi kita simpan dulu Pak. Ini kayaknya nanti menarik untuk bisa dielaborasi lebih lanjut dalam sesi yang berikutnya nanti. Saya ingin ke Pak Adiaksa terlebih dahulu Pak. Tadi seperti disinggung mengenai bahwa problematika yang kaitannya dengan masalah banjir oleh Pak Singkat tadi sampaikan bahwa itu problema yang terkait dengan pengelolaan dan tata ruang yang masih perlu penataan lebih lanjut di kita, masuk pembangunan mensinkronkan antara ekologi dan ekonomi dan pembangunan ini. Nah, di pemerintah sendiri Pak dalam melihat masalah ini seperti apa upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap kebutuhan ekologis dan kebutuhan ekonomi pembangunan di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Jadi memang berdasarkan evaluasi dari teman-teman di PUPR, Kalimantan Tengah sudah menganggap perlu untuk meninjau ulang, melakukan peninjauan ulang terhadap Perda 5 tahun 2015 kalau tidak salah ya Pak Sika ya. Betul. Tentang rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, memang pendekatan pola tata ruang mau tidak mau ketika kita berbicara pro lingkungan hidup, maka basisnya bukan lagi bicara pada administrasi kewilayahan, administrasi kabupaten, administrasi provinsi, tapi bicaranya pendekatannya adalah pada DAS, daerah aliran sungai. Jadi bicara DAS itu boleh dikatakan DAS itu adalah daerah yang diapit oleh gumuk bukit, di mana ketika hujan turun itu akan mengalir semuanya ke situ, ke sungai dan akhirnya ke laut. Maka proses perencanaan pengelolaan lingkungan hidup harus mengacu kepada DAS tersebut. Karena kalau dia tidak mengacu, itu nanti akan juga jadi problem di masa yang akan datang. Ya. Kemudian apakah nanti dengan rencana tata ruang yang tentunya ada KRP, kebijakan rencana dan program, akan justru memperparah atau tidak? Nah, untuk menjamin bahwa kebijakan rencana program yang ada di dalam perencanaan tata ruang itu sudah memperhatikan aspek-aspek di dalam perlindungan lingkungan hidup, maka wajib gitu ya di dalam aturan semua tata ruang yang disusun akan dilengkapi dengan namanya kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS RT/RW. Nah, KLHS ini untuk memastikan Mas Burhanuddin, jadi teman-teman sekalian yang ada di online, untuk memastikan bahwa ketika ada kebijakan rencana program X gitu ya di dalam RT/RWT, maka KLHS akan melihat nih, kalau Anda lakukan di sini bagaimana dengan kondisi exiting lingkungan. KLHS akan melihat dari kondisi jasa lingkungan. Ada 20 jasa lingkungan. Mulai dari penyediaan air, penyediaan pangan, penyediaan pengaturan iklim, sampai ada 20. Melihat, mengganggu nggak? Apakah kegiatan ini akan berdampak terhadap pengaturan banjir misalkan. Nah, kemudian dilihat juga dari aspek keanekaragaman hayati. Dilihat juga dari aspek resiko terhadap bencana. Dengan adanya KLHS, maka dapat dipastikan, saya katakan dapat dipastikan semua KRP, kebijakan rencana program yang direncanakan di
rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah itu sudah dapat dipastikan akan memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Itu sudah pasti. Karena sudah dengar. Karena outputnya nanti adalah rekomendasi. Rekomendasinya bisa ada beberapa mungkin pemindahan beberapa area rencana KRP, atau mungkin penundaan atau pendekatan dengan teknologi. Ya contoh sederhananya paling sederhana gini lah. Ketika ada KRP bicara mau rencana pembangunan jalan, ternyata dari analisis kajian, daerah itu rawan longsor. Ya sudah, kebijakannya tolong itu digeser, trasenya dialihkan karena ini daerah rawan longsor atau daerah rawan banjir, teknologinya seperti apa. Ya mekanismenya seperti itu. Itulah fungsi nanti diharapkan tata ruang. Intinya adalah pendekatan tata ruang, pendekatan pengelolaan lingkungan hidup di perencanaan basisnya adalah DAS, daerah aliran sungai, bukan bicara administrasi kewilayahan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Desa. Terkait dari pendekatan tata ruang nih Pak, mungkin ini sedikit klarifikasi atau mungkin konfirmasi ke Bapak tentang pendekatan tata ruang berbasis daerah aliran sungai. Kemarin itu ada data yang sempat viral bukan dari Greenpeace mengenai bahwa daerah aliran sungai Das Kapuas kita itu di situ kalau tidak salah ada 265 izin konsesi hutan, konsesi lahan, atau itu hampir 50% dari total luas wilayah Das di Kapuas yang sekitar 10 juta hektar. Nah, apakah hal ini sebenarnya sudah masuk dalam skema tata ruang kita, atau itu ada semacam perlu penataan lagi Pak ke depan? Dan pertanyaan selanjutnya tentu apakah hal ini juga berpengaruh terhadap banjir-banjir di sepanjang Das Kapuas kemarin Pak? Jadi berbicara tata ruang, ya saya yakin teman-teman di PUPR akan menghormati aspek legal formal ya, sudah perizinan yang sudah dimiliki. Perlu diingat, seringkali mindset kita berbicaranya kadang-kadang, wah semua izin tambang 10.000, ada 20.000, ada 10.000, 15 gitu ya, banyak. Padahal itu hanya izin untuk eksplorasi. Realisasinya ketika dia tahap operasi produksi bisa saja paling luasannya hanya 10 hektar, 20, 500, 100 hektar, seperti itu. Karena tidak mungkin semua areal 10.000 itu adalah potensi tambang semuanya, seperti itu. Nah, tentunya tata ruang tidak bisa menafikan serta-merta semua perizinan yang ada di itu terus jadi gagal batal, itu tak mungkin. Tapi tata ruang nanti akan mengatur sedemikian rupa bagaimana pengaturan perizinan yang sudah ada. Bagaimana misalkan pengaturan upaya konservasi sumber daya air untuk mengurangi runoff yang ada. Ketika runoff terkurangi maka otomatis inputan debit di air sungai juga akan sudah berkurang. Ketika debit berkurang maka kapasitas daya tampung sungainya juga tidak akan terbebani secara berat. Artinya pengelolaan di hulu itu juga jauh sangat lebih penting. Nah ini yang mungkin nanti akan kita rekomendasikan ya, akan kita bahas secara mendalam di dalam KLHS kita. Sebagai informasi, KRP-nya lagi sedang disusun teman-teman PUPR dan nanti di awal Januari sampai dengan Maret kita akan menyusun untuk KLHS revisi tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Itu seperti itu. Terima kasih Pak Diaksa. Ya. Saya ingin ke Mbak Agnes ini. BNF ini kan juga melakukan pendekatan secara daerah aliran sungai dari lanskapnya sebenarnya kan. Kalau kita lihat lanskap Rungan Kahayan ini juga berbasis dari aliran sungai. Terus kemudian BBU itu juga hulu Sungai Barito bahkan. Terus kemudian juga kalau kita bicara soal lanskap Sebango itu jelas Sungai Sebango yang itu kan hulu dari sungai-sungai besar di Kalimantan Tengah. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Segah tadi soal tata ruang dan juga dilanjutkan dan dipertegas juga oleh Pak Adiaksa mengenai perlunya penataan tata ruang. Situasi di daerah-daerah aliran sungai ini dari wilayah-wilayah yang jadi intervensi BNF itu seperti apa saat ini? Oke, sebentar mohon maaf. Maaf. Jadi kembali lagi bahwa BNF ini kan kita kerja di 3 landscape ya tadi ya sudah Mas Burhan jelaskan.
Dan tentunya situasinya berbeda dikarenakan di 3 landscape ini sangat menarik sebenarnya. Ekosistemnya berbeda. Artinya situasinya juga cukup berbeda. Nah, jadi kalau contohnya untuk dari hulu dulu lah ya. Kan tadi kata Pak Adi Aksa nih ya, bahwa di hulu itu jauh lebih penting sebenarnya karena air ibaratnya terjun bebas di bawah gitu kan. Pak Segas juga tadi udah menjelaskan bahwa kita ada highland, lowland, perantara itu biasanya kerangas dan juga akhirnya berakhir di gambut paling bawah yang kasihan dia. Nah, mangrove yang di laut tapi kadang-kadang sebangau yang kasihan nih. Dia menampung dari seluruh dari hulu gitu. Nah, jadi situasinya mulai dari yang di hulu nih Sungai Barito dan Sungai Joloy. Nah, di sana juga sebenarnya juga banyak perizinan, tetapi benar kata Pak Adi Aksa, perizinannya ada tapi aktivitasnya belum tentu ada gitu. Ya, tapi tidak semua perizinan itu sedang beraktivitas bersamaan kan, bisa juga sedang eksplorasi saja. Nah, tapi untuk memastikan apakah daya dukung daya tampungnya itu diperlukan data seperti kata Pak Segas bilang. Hanya tergantung lagi, saya bilang nggak bisa kita sendirian kan, karena di hulu itu yang paling susah. Nah, jadi sampai saat ini pun kita belum tahu ya Pak Segas sumber air yang terbesar itu di hulu itu di mana. Nah itu, jadi kita perlu kajian lagi. Mungkin nanti kerjasama ke depan ya Pak Segas ya dan Pak Adi untuk sudah bisa. Sementara ini sih BNF sudah mencoba memasang kamera jebak di beberapa lokasi baik dari atas sampai ke bawah. Situasinya sebenarnya satwa liarnya masih bagus. Kemudian banyak juga ditemukan flora yang memang masih sebenarnya masih bisa, kadang orang bilang sudah jarang ditemukan, kita masih bisa temukan. Cuma kemampuan kita untuk mengeksplornya itu yang kurang. Nah itu kalau yang untuk di Gunung Raya. Nah turun lagi ke landscape Rungan kalau BNF bilang, yaitu di antara 2 sungai Kahayan dengan Rungan, itu juga sama. Hampir tersisa itu hanya di tengahnya. Jadi kadang-kadang saya suka bertanda ini jadinya kayak Heart of Borneo tapi jantung Rungan gitu. Karena kanan kiri baik dari sisi Rungan maupun Sungai Kahayan itu juga banyak aktivitas manusia, mulai dari swasta ya, perusahaan-perusahaan, masyarakat sendiri yang kata Pak Segas bilang di sungainya, kemudian juga aktivitas pembangunan. Artinya situasinya juga kita harus mencoba mencari keseimbangan. Nah, dalam artian kita mendukung pembangunan daerah, tapi kita juga mendukung keseimbangan pembangunan lingkungannya. Itu sangat penting saya pikir, terutama di landscape di antara bentang das gitu kan. Ya. Kemudian turun lagi ke bawahnya Sebangau, itu apalagi spons. Bayangkan, spons juga walaupun punya kemampuan menyerap, tapi kalau yang diserapnya sangat besar, itu juga apalagi kebakaran 2015 kan belum pulih tuh, artinya berkurang kemampuan menyerapnya dia gitu kan. Nah itu akhirnya kita juga harus bekerja sama dengan pihak pengelola. Kebetulan landscape Sebangau ini kan di bawah Taman Nasional Sebangau. Kemudian kita juga bekerja sama dengan LLG Sintrop UPR. Itu kita coba lah tadi yang kata Pak Segas bilang ada intervensi untuk penanaman, restorasi. Sejauh ini sih kita sudah ada dampak, ada progres ya. Tapi itu juga nggak menjamin mampu menahan debit air. Nah itu. Jadi kalau saya bisa katakan situasi 2021 di aliran das itu semuanya lagi tidak sanggup menampung air. Mulai dari Murung Raya banjir, bayangkan yang tinggi loh. Saya aja pernah yang di kilo 45 Murung Raya itu kan suhu dingin, artinya dia di ketinggian. Ya. Tapi kampungnya juga banjir. Nah itu. Kemudian turun lagi ke Rungan, banjir juga. Teman-teman community development juga nggak bisa kerja melakukan kegiatan bersama LPHD karena banjir. Nah saya juga melihat nih, kalau Mas Burhan mungkin lihat ya, ada video viral bahwa ada satwa liar yang keluar tuh dari hutan dikarenakan banjir. Ya itu sebenarnya sudah tanda sama seperti Afrika itu, kekeringan luar biasa, ada satwanya mati. Nah kalau di sini banjir luar biasa, satwanya kabur keluar semua. Tapi keluar pun ada manusia bingung mau kemana kan. Nah itu. Habis itu juga buaya
bisa sampai masuk ke area rumah. Iya. Nah, itu juga horor kan sebenarnya. Nah, jadi itulah situasi 2021 karena tadi La Nina plus awal musim hujan. Walaupun kita punya hutan yang luar biasa, tapi kalau tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik ya sama aja nggak akan sanggup gitu. Ada batas untuk semua. Nah, jadi kita juga mungkin ke depan bareng-bareng ya Pak Sega ya Pak Adi ya, kita mungkin siap nih mendukung data-data KLHS-nya gitu. Tapi terutama yang di daerah yang memang kita beraktivitas, karena memang sangat penting baseline-nya itu adalah sains. Yaitu jadi itu membantu kita untuk bisa mengambil kebijakan yang sesuai atau pengelolaan yang sesuai gitu. Ya itu dari saya Mas. Oke, siap Mbak Nes. Terima kasih. Ini menarik sekali memang BNF bekerja di 3 lanskap yang kebetulan dari posisinya pun juga sebenarnya berurutan Iya, benar. dari hulu terus kemudian di wilayah tengah ya. Terus kemudian di Suplemen Kahayan dan kemudian di hilirnya kita bicara sebenarnya. Nah, sebelum saya berlanjut lagi ke Pak Sega, Pak Jaksa dan Mbak Agnes, panitia ini sudah berapa menit lagi kita? Berunding dulu nih panitia. Masih ada 1 jam lagi. Tadi seperti saya sampaikan di muka bahwa diskusi ini interaktif ya, kita terbuka pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Natura sekalian. Sobat Natura itu adalah sebutan untuk ini Pak, untuk audiens BNF, untuk sahabat BNF ya, Sobat Natura namanya. Mantap. Iya. Jadi terbuka untuk teman-teman untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin sedikit tambahan pendapat data atau opini, silakan kepada 3 narasumber kita hari ini. Dan nanti juga akan ada hadiah menarik buat pertanyaan terbaik buat teman-teman sekalian. Ya, monggo silakan untuk segera mengirimkan pertanyaan. Ayo. Pertanyaan bisa dikirim kemana? Panitia? Di Facebook? Di Facebook atau di DM Instagram. Nah, sudah tahu Facebook kita kan? Ya, kalau belum tahu ayo Instagram kita. Ayo di follow Instagram kita di Borneo Nature Foundation. Silakan untuk bertanya di sana. Oke. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Panitia? Belum. Oke. Kalau gitu saya lanjut ke Pak Ngobrol ya. Pertanyaan. Alam ya ngobrol tadi. Ngobrol. Ngobrol. Lanjut ke Pak Sega ini Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Adiaksa tentang bahwa tata ruang itu senada dengan disampaikan Pak Anit tadi. Ya. Pak Sega tadi bahwa tata ruang itu menjadi PR kita ke depan, dan ke depan kita akan menjadikan KLHS itu sebagai salah satu patokan untuk menentukan bahwa penguasaan lahan atau penggunaan lahan itu sudah sepatutnya atau tidak. Nah, ini Pak, untuk memastikan ini ke depan, kebetulan tadi Pak Sega juga sempat menyebut mengenai Kalteng hijau tadi Pak ya, dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Ini dalam konteks Kalimantan Tengah sudah diwadahi atau belum Pak? Atau sudah disiapkan untuk bagaimana agar kemudian dalam pelaksanaannya implementasi KLHS nanti itu benar-benar tidak seperti dulu misalnya kita gunakan AMDAL, tadi juga AMDALnya banyak yang kemudian masih dipertanyakan dan sebagainya. Mungkin ada terima kasih, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Adiaksa ya, Pak Adiaksa terkait dengan apa sih beda KLS dan AMDAL. Yang jelas KLS itu mencakup perencanaan, artinya itu sisi pemerintah ya, itu ya, untuk perencanaan yang di tempat yang luas dalam waktu yang lama ya. Sedangkan kalau AMDAL itu kan spot tempat yang sedikit sempit. Dan tadi kan KLS itu kan kajian lingkungan hidup strategis ya, bagaimana unsur-unsur penyedia layanan jasa lingkungan dan seterusnya itu dijaga supaya itu tidak terganggu berdasarkan dari KRP, kebijakan rencana dan program. Nah, terkait dengan Kalteng hijau, memang itu ada disebutkan dalam RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026,
kita tahu bahwa visi gubernur dan wakil gubernur kita, Pak Sugianto dan Pak Edi Pratowo, atau disebutkan Kalteng makin berkah ya, Kalteng makin berkah. Berkah itu kan bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Kalau kita lihat elok, di situ ada disebutkan juga Green Kalteng. Jadi bagaimana yang namanya hijau itu bukan berarti kita harus menanam ya. Yang namanya hijau itu artinya tumbuh. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang hijau itu berarti tumbuh dia. Kalau kita melihat sesuatu yang coklat berarti itu sudah layu dan mati. Jadi kita maunya Kalteng itu yang tetap bertumbuh. Jadi bertumbuh secara lingkungan, secara sosial dan ekonomi. Jadi kita mau di dalam RPJMD itu bahwa Kalteng hijau itu Kalteng yang pembangunan yang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, secara ekonomi kita tetap bertumbuh, artinya hijau tadi secara ekonomi disebut dengan green economy ya. Jadi ekonomi yang tetap tumbuh. Secara sosial juga kita tumbuh, artinya kita tidak mau kegiatan pembangunan itu secara ekonomi kita mendapatkan keuntungan, tetapi secara sosial indikatornya terjadi kriminalitas meningkat, perceraian meningkat, dan sosialnya tidak bagus. Berarti itu ekonomi tumbuh tapi sosialnya turun. Kita maunya ekonomi tetap tumbuh, tetapi secara sosial itu antara masyarakat satu dan masyarakat lain itu tetap guyup, tetap rukun, dan secara lingkungan itu tetap terjaga. Jadi bukan berarti ekonomi kita tumbuh lingkungannya hancur, sosialnya hancur, tetapi tadi yang hijau tadi adalah Kalteng yang tetap bertumbuh secara sosial, lingkungan, dan ekonomi, sehingga itu disebut dengan pembangunan berkelanjutan yang dikawal melalui kajian lingkungan hidup strategis atau dalam bahasa Inggrisnya Strategic Environmental Assessment. Dan itu yang kami kawal bersama Pak Adiaksa di dalam kajian lingkungan hidup strategis untuk tadi RPJMD maupun untuk RT/RWP yang akan dimulai pada tahun 2022 yang akan datang. Jadi saya pikir itu penjelasan bagaimana terkait dengan Kalteng hijau, karena itu untuk implementasi dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur kita ini. Nah, terkait dengan sebelum ke pertanyaan pemirsa, ini sudah ada banyak pertanyaan kayaknya. Saya ingin ke Pak Adiaksa lagi melanjutkan dari Pak Sega ini terkait dengan RT/RWP 2026 itu. Ini sangat menarik sebenarnya. Tadi sempat disinggung sedikit mengenai adanya KLHS. Kira-kira Pak, untuk ke depan Pak yang akan dimasukkan dalam RT/RWP ini, apakah termasuk di dalamnya nanti upaya kerjasama antar stakeholder akan seperti apa, khususnya peran-peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang itu belakangan seringkali juga perlu untuk lebih sinkron Pak dalam urusan-urusan yang katanya misalnya tata ruang dan sebagainya. Apakah juga akan ada di sana nanti Pak? Terima kasih. Jadi teman-teman semua, Mas Burhanuddin, saya memang tidak terlalu memahami teknis ya, bagaimana terkait dengan mekanisme di dalam penyusunan RT/RWP. Tapi yang jelas semua penyusunan RT/RWP yang dilakukan pemerintah provinsi itu sudah dilakukan proses-proses sesuai dengan regulasi yang ada. Ada pelaksanaan konsultasi publik untuk menjaring, kemudian konsultasi ke ATR BPN, ke pemerintah pusat, kemudian memperhatikan juga rencana tata ruang wilayah yang ada di tingkat nasional, memperhatikan juga tata ruang yang ada di wilayah tetangga kita. Jadi semua aspek betul-betul sudah diperhatikan oleh teman-teman di PUPR. Perlu saya informasikan Mas Burhanuddin dan teman-teman yang online bahwa instrumen di dalam pengelolaan lingkungan hidup itu sebenarnya ada beberapa, Mas. Instrumen sebenarnya yang paling utama atau yang tertinggi itu adalah RPPLH, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, ini pemerintah provinsi sudah menyusun kajiannya, dan kami berharap, yang kita semua berharap di tahun depan ini menjadi regulasi ya dalam bentuk peraturan daerah dan menjadi payung hukum lah,
guidance bagi perencanaan-perencanaan yang ada di bawahnya. Di bawah itu ada lagi yang namanya RT/RW, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Ada KLHS. KLHS ada RT/RW, ada KLHS RDTR, ada KLHS RPJMD. Bayangkan, untuk tahap kebijakan, rencana, dan program saja, itu sudah difilter, Mas, di lingkungan. Anda ketika pemerintahan daerah mau melakukan kegiatan, sudah difilter dengan KLHS. Bagaimana kebijakan ini? Apakah sudah memperhatikan aspek lingkungan apa tidak? Oke, sudah KLHS, nanti di tingkat tahapan kegiatan, proyek, misalkan nih, tata ruang, perencanaan pembangunan, ya sudah ada desain sedemikian rupa, sudah di aspek diperhatikan, begitu realisasi nanti, itu juga lagi menyusun yang namanya AMDAL untuk tapak proyek. Jadi filter pengelolaan lingkungan hidup itu sebenarnya sudah cukup banyak, ya, filter untuk semuanya bertujuan memastikan dan menjamin bahwa pembangunan yang kita lakukan itu benar-benar memperhatikan aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tentunya. Nah, ini yang sebenarnya kalau ditanya, loh kenapa kok tetap ada bencana? Ya balik itu tadi, semuanya adalah kondisi-kondisi yang memang di luar prediksi kita semua gitu ya. Artinya dalam artian bukan di luar prediksi, maksudnya memang sudah diprediksikan oleh para ahli bahwa perubahan-perubahan iklim akan berdampak yang begitu signifikan lah, berpengaruh banget terhadap kehidupan kita seperti itu. Akhirnya terkait dengan sampaikan dengan Pak Segah tadi, green economy. Ya memang kita betul sekarang teman-teman GGGI, terutama Pak Segah, mendorong melakukan pendampingan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan target bahwa oke, ekonomi kita tetap tumbuh dengan catatan tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Sekarang lagi tren juga yang namanya circular economy. Jadi bagaimana sampah, gitu ya, terutama di skala kecil saja, sampah itu tidak lagi menjadi barang yang tidak berharga, tapi mendatangkan nilai ekonomi. Jadi ada circular economy. Banyak beberapa instrumen, beberapa tools ya untuk meningkatkan ekonomi yang bisa dilakukan. Ada di teman-teman perusahaan ada yang namanya life cycle assessment. Bagaimana dia mengefisiensikan semua proses produksinya dengan limbah yang sedemikian minim, kemudian menghasilkan ekonomi yang sangat tinggi. Nah ini yang terus kita bangun ya, terutama Pak Segah sudah membantu banget. Terima kasih sudah mengawal bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pertumbuhan ekonominya meningkat sebagaimana visi dan misinya Pak Gubernur Kalimantan Tengah, tapi aspek-aspek lingkungan tetap menjadi perhatian yang utama. Sosial, karena, Pak ya. Iya, termasuk sosial gitu. Jadi karena yang sekarang yang lagi seksi itu kan ketika ekonomi tumbuh tapi lingkungannya terjaga. Itu yang lagi seksi sekarang. Itu aja, Mas. Seksi tapi susah ya. Sebagai tambahan tadi ya, di samping RPPLH, RPPEG, itu ada RPPEG lagi, Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut ya Pak Adiaksa, dan itu sudah menjadi peraturan gubernur. Jadi bagaimana pengelolaan ekosistem gambut itu diatur sedemikian rupa, karena di tingkat nasional juga ada RPPG nasional. Kemudian terkait dengan pemampatan energi juga, Kalimantan Tengah sekarang lagi menyusun perda lagi di DPRD ya. Jadi kita tahu kebetulan kita juga ikut bantu terkait dengan rencana umum energi daerah. Jadi bagaimana bauran energi baru terbarukan selama lebih kurang 30 tahun ke depan Kalimantan Tengah itu bagaimana? Apakah tetap menggunakan energi fosil atau ada energi baru terbarukan tuh presentasinya semakin meningkat. Jadi di dalam dokumen rencana umum energi daerah itu pasti menyangkut ke lingkungan juga. Jadi kalau kita memakai batu bara terus ya, jadi batu bara akan habis, dan itu disebut dengan energi yang agak kurang bersih gitu ya, karena ada debu, ada suara dan seterusnya. Jadi bagaimana penggunaan energi bersih itu untuk Kalimantan Tengah itu semakin ditingkatkan, terkait juga dengan pemakaian atau bauran energi baru terbarukan, penggunaan energi gas, matahari, air maupun angin dan seterusnya. Itu ya tambahan ya Pak Adiaksa, mohon maaf, mohon izin, makasih. Tadi rencana penggunaan energi Pak ya? Ya.
disebut dengan dokumen RUED, Rencana Umum Energi Daerah dari tahun 2020 sampai 2050. Jadi 30 tahun. Makanya ruwet ya, 30 tahun. Di tingkat nasional disebut dengan RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Jadi itu turunannya dari Rencana Umum Energi Nasional. Jadi disebut dengan Rencana Umum Energi Daerah, RUED. Oke, sebelum lanjut ke Mbak Agnes, ini ada pertanyaan ini dari Pertanyaan Mbak Agnes ya. bisa ada dua pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa, dari sobat Natura kita. Yang pertama tadi yang mana nih? Itu ya, yang ini ya. ya. Oke, ada pertanyaan Pak Bapak dan Ibu narasumber sekalian, ini dari Lutfia Garut. Jauh dari Garut. Jauh nih, Jawa Barat nih. Pertanyaannya, bagaimana peran masyarakat adat di Kalteng dalam menjaga hutan adatnya yang kemungkinan sudah berkurang luasnya karena adanya perkebunan sawit atau lainnya, dan bagaimana mengedukasi masyarakat di hulu? Ini kayaknya untuk semuanya nih ya, Ya. Mbak. Oke. Nah, ke Mbak Agnes dulu nih. Wah, aku dulu kayaknya ya. menarik nih, ada kerja-kerja BNN yang terkait dengan hal ini nih. Ya. Jadi bagaimana peran masyarakat adat itu, masyarakat adat sangat berperan, tetapi dengan situasi pembangunan yang saat ini ya masyarakat juga nggak bisa sendiri gitu. Jadi sekarang kan kita punya ada namanya masyarakat hukum adat dan juga ada hutan adat. Nah, jadi di masyarakat hukum adat inilah yang akan nantinya berperan dalam menjaga hutan adatnya. Itu yang juga sebenarnya harus didukung dari pemerintah daerah sendiri, saya pikir. Karena mereka nggak akan bisa sendiri, juga dari teman-teman NGO seperti kita atau pemerhati lingkungan atau pemerhati tentang adat ya, tentang adat, akademisi juga perlu untuk mengkaji bagaimana situasi masyarakat adat di Kalteng pada saat ini. Itu kita perlu kajian, kembali lagi kepada base science ya. Nah, itu kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat di hulu. Nah, kita terbiasa mungkin bahwa kita yang mengedukasi Mas Burhan, tapi kalau menurut saya kita juga perlu diedukasi oleh mereka. Dalam artian kita perlu mendengar. Harus kita juga belajar. Iya, betul. Karena sekarang ini saya sering mendengar bagaimana mengedukasi masyarakat di hulu ya. Kita juga perlu, karena kita tidak tahu mereka dengan kearifan lokalnya di sana ternyata bisa lebih pintar dari kita yang bersekolah misalkan. Ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita ternyata sudah dilakukan dari zaman nenek moyang mereka. Nah, jadi saya pikir ini dua arah ya. Kalau dari BNF sendiri memang kita ada tim edukasi. Biasanya datang sebelum kita melakukan edukasi ke desa-desa, ke kelurahan, baik di hulu maupun di hilir. Ya kembali kita selalu memulainya dengan survei, bertemu dulu, mendengar dulu, lihat dulu bagaimana kita bisa membantu dalam mengedukasi tentang lingkungan dengan situasi saat ini gitu. Jadi itu saya pikir yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi tidak semerta-merta dari kita, tetapi kita juga bisa mendengar dari mereka. Nah, kita bisa membantu, itu akan membantu untuk kita bisa membangun material edukasi yang tepat. Nah, dengan harapannya bisa menanam kesadaran lebih tinggi lagi bahwa this is belong to us, bukan belong to you, to everybody. This is belong to us first gitu lah. Ini rumah kita, ini hutan kita. Kalau kita nggak duluan, kalau kita nggak peduli, bagaimana kita berharap orang peduli gitu. Oke. Ya, terima kasih. Menarik sekali ini. Intinya adalah ya kita harus menghormatilah kearifan lokal. Karena juga masyarakat adat itu punya kearifan lokal. Dan kita harus mendengarkan mereka dahulu, Mbak, untuk kemudian bisa kita mengajak mereka untuk terus berpartisipasi dalam konservasi lingkungan. Dan pertanyaan gimana sih ya, ini ke Pak Diaksa dulu Pak ya, kaitannya dengan peran masyarakat adat ini, Pak Diaksa, dalam menjaga hutan kita di tengah situasi di mana banyak hutan beralih fungsi menjadi lahan sawit. Nah, dalam pandangan Bapak selama ini
sebenarnya peran masyarakat adat itu sejauh mana saat ini relevansinya Pak dalam konservasi hutan di Kalimantan Tengah, di tengah gempuran ekonomi ini Pak, dan bagaimana kemudian mengangkat kembali potensi mereka agar sebagai penjaga hutan nanti ke depan. Terima kasih. Ya. Jadi teman-teman sekalian, peran masyarakat adat sebagaimana dijelaskan Mbak Agnes tadi sangat besar sekali ya di dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, salah satunya adalah bagaimana melakukan pembinaan ya, dan termasuk fasilitasi untuk pembentukan masyarakat adat, masyarakat hukum adat. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman Mbak Agnes dari Borneo Nature Foundation, dari BNF, yang sudah mendampingi dan membantu Dinas Lingkungan Hidup untuk memfasilitasi teman-teman di dalam pembentukan masyarakat hukum adat. Nah, ketika masyarakat hukum adat ini sudah secara legal formal terbentuk, maka nantinya teman-teman di Dinas Kehutanan akan memberikan gitu ya pengakuan lah terhadap hak pengelolaan hutan yang ada di wilayah mereka, karena mekanismenya memang seperti itulah. Jadi kenapa kok terpisah, nggak langsung di DLH? Ya memang karena kalau KLHK-nya adalah jadi satu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara kita di provinsi masih terpisah, sehingga Dinas Lingkungan Hidup itu perannya di dalam pembentukan masyarakat adat, sementara Dinas Kehutanan itu di dalam penyediaan alokasi ruang, gitu ya, alokasi hutan yang akan dikelola nanti oleh masyarakat hukum adat. Jadi memang selama ini perannya memang sebenarnya cukup tinggi, hanya saja memang perlu nanti dioptimalkan lebih lanjut di dalam menggali kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah yang cukup banyak, bagaimana itu bisa menjadi salah satu informasi penting bagi pemerintah daerah, termasuk juga di tempat-tempat lain. Oh ini loh pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dilakukan selama ini oleh masyarakat adat, dan itu sangat mendukung sekali di dalam proses pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Ini yang memang di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan kembali, Mas Burhanuddin. Demikian. Terima kasih Pak. Nah, ini sangat underline penting dari Pak Diakso, peran dari masyarakat adat ini sangat penting. Dan saat ini sudah ada upaya untuk bagaimana memperkuat posisi mereka, termasuk dengan memberikan pengakuan terhadap pengakuan masyarakat hutan adat secara legal formal yang saat ini sedang diupayakan atau sedang dikerjasamakan, digodok proses dan aturannya, dan BNF kebetulan juga terlibat di situ Mbak Agnes ya. Ya. Oke. Saya ke Pak Hendri Sega nih Pak, ini kaitannya dengan peran masyarakat adat nih Pak. Ini selalu menjadi tema menarik baik secara lokal, global maupun nasional. Baik sebagai kajian ilmu sosial, ilmu budaya maupun kajian ilmu lingkungan selalu disebut-sebut nih. Bahkan dalam ilmu politik disebut peran masyarakat adat ini. Nah, sebenarnya di tengah modernitas yang terjadi saat ini dan adanya disrupsi ekonomi bahkan di sekitar hutan itu Pak ya, dari dulu masyarakat adat khususnya kalau kita cari sini Dayak, dan sekarang mereka sudah beralih profesi atau beralih mata pencaharian dalam banyak hal. Apakah kemudian peran masyarakat adat ini masih seperti dulu, dan bagaimana sih Pak membangkitkan kembali mereka sebagai pilar dalam konservasi itu? Oke, terima kasih Bang Burhan, Pak Diaksa, sebagai tambahan saja ya, dari sekarang sudah disampaikan Pak Diaksa dan Mbak Ica. Paling tidak dari saya ada 3 poin penting bagaimana peran masyarakat dalam menjaga hutan, bagaimana peran masyarakat adat dalam perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang ditanyakan oleh
Bang Lutfia atau Lutfia dari Garut Lutfia. dan siapa Sulis ya, Di Suprianto Garut. dari Pulang Pisau. Yang pertama perannya adalah bagaimana memperkuat perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial itu juga ada 5 skema perhutanan sosial. Yang pertama hutan adat, yang kedua hutan kemasyarakatan, yang tiga hutan tanaman rakyat, yang keempat hutan desa, yang kelima adalah kemitraan. Jadi itu pemerintah memberi ruang terkait perhutanan sosial. Hutannya tetap ada, tetapi dapat dikelola oleh masyarakat lewat 5 skema tadi. Yang kedua, poin yang kedua penting yang kedua adalah perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Karena bagaimana mengelola sebuah desa, hutan adat dan seterusnya kalau tanpa ada legal formal. Jadi legal formal adalah dengan perda kabupaten atau kota. Jadi disebut dengan perda mempercepat legalisasi perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Jadi itu saya pikir hal yang penting. Yang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat adat itu kan sudah berperan. Apa yang dikatakan oleh Mbak Anes tadi, kita justru mendapat apa itu pengetahuan, pembelajaran. Nah, pembelajaran itu perlu dihargai, diapresiasi. Makanya poin yang ketiga adalah bagaimana apresiasi terhadap mereka. Jadi pemerintah sudah memberikan ruang, misalnya ada 5 kategori Kalpataru, misalnya salah satunya adalah pembina lingkungan, penyelamat lingkungan, dan seterusnya untuk perorangan maupun kelompok masyarakat. Dan itu adalah peran juga dari stakeholder untuk memberikan apresiasi, memberikan rekomendasi. Dari BNF bisa memberikan rekomendasi yang dikirim ke kementerian, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari akademisi bisa memberikan rekomendasi kepada kelompok atau masyarakat desa ini, mereka sudah menjaga lingkungan. Jadi ada 3 peran penting tadi, yang 3 poin penting yang dapat saya sampaikan, tambah plus 1 lagi. Bagaimana peran masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan? Selama ini paradigmanya adalah kan itu ada lembaga, ada kedemangan, ada damang, kemudian ada dewan adat baik di kabupaten, kota maupun provinsi. Di dalam setiap proses perencanaan pembangunan, apa yang dikatakan oleh Bang Sulis dari Suprianto ya dari Pulang Pisau, bagaimana peran mereka dalam perencanaan pembangunan, dalam setiap konsultasi publik atau musrenbang, peran masyarakat adat yang diwakili oleh tadi entah Demang, entah Dewan Adat Dayak Kabupaten Kota atau tingkat provinsi untuk RPJMD provinsi tetap diundang. Jadi itulah paradigma sekarang dalam perencanaan pembangunan, dokumen perencanaan pembangunan baik yang perencanaan global RPJMD maupun perencanaan sektoral itu pelibatan masyarakat adat ya, dalam tanda petik adat yang diwakili oleh tadi, karena tidak mungkin mengajak seluruh masyarakat itu dalam satu gedung ya atau dalam Zoom, kan jelas dia diwakili oleh keterwakilan tadi, dia diwakili. Jadi 4 poin penting tadi ya, bagaimana peran mereka. Yang pertama tadi memperkuat perhutanan sosial, yang kedua legalisasi ya, yang ketiga itu reward ya, apresiasi, yang keempat itu yang pelibatan mereka dalam seluruh perencanaan pembangunan. Itu sudah saya pikir sudah bisa dijawab ya, dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa saya pikir saya sebagai anak muda di Indonesia, muda ya saya, ya, anak muda Indonesia, berbangga bahwa Indonesia ini semakin tertata ya, semakin maju, dan saya yakin penegakan hukum yang tegas itu sudah tidak pandang bulu. Saya pikir ini ya Pak Adiaksa, mudah-mudahan saya tidak salah ya Pak Adiaksa untuk menerjemahkan kira-kira bagaimana peran masyarakat adat atau masyarakat kita dalam pengelolaan maupun perlindungan lingkungan hidup, terutama hutan ya, hutan karena di dalam hutan itu juga ada flora dan fauna yang sangat kita banggakan ya, seperti komodo itu di Pulau Komodo, orang hutan itu ada di Pulau Borneo dan Sumatera ya, dan kayak harimau di Sumatera, gajah itu ada di Sumatera dan di Kalimantan. Di Kalimantan itu ada Pygmy Bornean elephant di Kalimantan Utara dan perbatasan dengan Sabah itu ya. Saya pikir itu
Ya, 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 oke. empat ya bukan 3 poin, 4 poin ya, 4 poin penting Iya, tadi Pak. ya. Terima kasih. Saya highlight lagi ini mungkin tadi Mbak siapa tadi namanya? Lutfia. Lutfia. Jadi ada jawaban menarik nih dari Pak Sega mengenai bagaimana kita terkait dengan peran masyarakat adat ini. Yang perlu kita lakukan adalah ada 4. Pertama adalah memperkuat pelaksanaan perhutanan sosial, implementasi perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah salah satu program pemerintah untuk bagaimana melibatkan masyarakat di sekitar hutan dalam kegiatan konservasi melalui kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang sustainable atau berkelanjutan. Yang kedua adalah legalisasi, Pak ya. Legalisasi status atau kemudian pengakuan terhadap hak-hak mereka sebagai masyarakat adat. Ketiga adalah apresiasi atau reward terhadap peran-peran yang telah mereka lakukan. Dan yang keempat adalah memberikan mereka peluang untuk berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Ini dari Pak Sega terkait pertanyaan dari Lutfia tadi. Tadi juga sempat disinggung mengenai, sudah disinggung ya? Belum saya bacakan, tapi sudah dijawab juga sama Pak Sega. Good. Ini ada pertanyaan menarik Pak. Berikutnya Pak Adiaksa, Pak Sega dan Mbak Agnes. Dari Suprianto, Pulpis, Pulang Pisau. Pertanyaannya, dari semua perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah ada pelibatan masyarakat adat terdampak, terutama yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan? Nah, ini ke Pak Adiaksa dulu kayaknya. Benar. Apakah ada pelibatan masyarakat adat Pak terkait dengan perencanaan yang sedang dilakukan tadi? Mungkin sempat singgung ya, sempat disinggung tadi. Mungkin bisa dijawab kembali Pak dari Supriyanto ini Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sega bagaimana peran gitu ya, partisipasi atau perhatian kita terhadap masyarakat atau pelibatan mereka di dalam proses perencanaan di dalam tata ruang. Itu sudah sangat dilibatkan. Nah, di skala tapak, di skala proyek, ya sekali lagi di skala proyek itu ada instrumen lagi di dalam pelindungan pengelolaan yang namanya dikenal dengan AMDAL atau KLU AMDAL. Nah, ketika proses rencana usaha dan atau kegiatan akan melakukan kegiatannya, maka salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebelum melakukan penyusunan AMDAL adalah melalui melaksanakan proses konsultasi publik. Tentunya ini melibatkan semua masyarakat di tingkat bawah, ya, grassroots. Jadi benar-benar di tingkat bawah, masyarakat adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, demang, semuanya dilibatkan untuk menjaring informasi. Apa sih yang harus diperhatikan atau apa yang harus dikaji mendalam, diperhatikan oleh pelaku usaha ketika akan melakukan usahanya di situ. Jadi ini pelibatannya udah secara ini ya, secara detail sekali di dalam proses AMDAL. Nah, proses pelibatan ini udah diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang lingkungan hidup yang dulu, kemudian dirubah beberapa pasal melalui UJK dan ada di PP 22 tahun 2021. Bagaimana proses perlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan atau penyusunan AMDAL ini diwajibkan. Jadi tidak ada yang namanya tanpa melibatkan masyarakat. Tentunya di dalamnya ya semua komponen, artinya ada masyarakat adat di situ, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi pelibatan itu begitu saat ini betul sebenarnya sudah dilakukan cukup lama lah seperti itu. Hanya saja seringkali yang terjadi adalah ketika proses konsultasi publik mungkin ketika menyampaikan pendapat, mungkin ketika bertemu di forum gitu mungkin tidak tersampaikan secara gamblang lah apa diperhatikan lah seperti itu. Nah, ini yang memang selama ini yang terjadi. Jadi informasi atau keinginan masyarakat ini kadang-kadang tersampaikannya nanti. Jadi ketika sedang proses berjalan, kadang-kadang di tengah jalan menyampaikan, Pak ini tolong diperhatikan, Pak ini mungkin
rasa malu atau apa menyampaikan di muka umum pada saat konsultasi publik. Itu aja. Oke. Nah, ini sudah ada jawaban tegas nih, Mas Supriyanto ya dari Kupis, dari Pak Ardiaksa, bahwa pelibatan masyarakat adat itu diwajibkan. Nah, ada serunya diwajibkan. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama, maupun itu diperkuat dalam Undang-Undang UCK Pak ya, Undang-Undang Cipta Kerja Pak ya. Nah, tentu pelibatan ini tidak bisa seluruhnya, tadi juga sudah disinggung oleh Pak, sehingga bahwa pasti akan ada perwakilan di dalamnya yang melibatkan entah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh-tokoh dalam struktur masyarakat adat yang di dalamnya ada mantir, ada daman dan sebagainya. Nah, ada tambahan dari Mbak Agnes soal ini atau kita lanjut berikutnya aja? Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Abdul Hafiz. Nah, Abdul Hafiz ini kayaknya pernah dengar namanya. Dari Palangkaraya. Namanya Abdul Hafiz. Oke, pertanyaan dari Mas Abdul Hafiz, apakah akan ada peninjauan terhadap regulasi pembukaan lahan? Karena mungkin ini menjadi salah satu penyebab banjir, peninjauan terhadap regulasi pembukaan lahan. Nah, Pak Diaksa dulu nih kayaknya. Gimana Pak? Ada bisa diberi penjelasan Pak mengenai hal ini dari pertanyaan ini? Regulasi pembukaan lahan terkait kebakaran apa ya ini? Apakah ada peninjauan terhadap regulasi pembukaan lahan? Mungkin pembukaan lahan kaitannya dengan pembukaan lahan untuk perkebunan atau untuk tambang Pak? Akan ditinjau kembali nggak nanti regulasi terkait dengan hal itu? Jadi memang sebagaimana kita ketahui kan kita sekarang sedang moratorium ya, Perpres masih belum dicabut, seingat saya Pak Segah ya, belum dicabut Perpres, tidak ada lagi yang namanya pembukaan atau pemberian izin usaha perkebunan baru. Kemudian yang kedua, pemerintah memfilter kembali dengan adanya moratorium. Jadi ada moratorium PIPIP, jadi penghentian pemberian izin pada areal yang memiliki hutan yang sangat bagus. Kemudian ada beberapa areal yang bergambut juga sudah kita filter di situ. Nah, sebenarnya dengan adanya Perpres itu ya, dengan adanya peraturan presiden tentang penghentian atau moratorium itu sebenarnya sudah cukup lama tidak ada lagi izin-izin baru yang diberikan oleh pemerintah untuk perusahaan perkebunan lagi, karena memang sedang proses penataan, termasuk juga proses penyelesaian keterlanjuran dulu ketika ada perbedaan fungsi kawasan hutan. Jadi ada keterlanjuran, ada tukar-menukar kawasan hutan, dan ada beberapa yang melakukan pelepasan. Jadi saat ini kayaknya hanya seperti itu, tidak ada lagi aktivitas kecuali memang beberapa kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh petani mandiri, ya, pekebun lah, seperti itu, masyarakat sendiri yang melakukan pembukaan lahan 1 hektar atau 2 hektar untuk ditanami tanaman sawit, karena memang harus diakui bahwa harganya sekarang cukup menggiurkan. Terakhir itu sekarang adalah 3.200-an, 40 lah tandan per kilonya ya, TBS-nya ya. Jadi memang sedikit tinggi, menggiurkan gitu, ketimbang beberapa tahun lalu yang hanya harganya sekitar 900 sampai 1.200. Sekarang cukup tinggi lah. Jadi seperti itu yang dilakukan. Oke. Nah, gimana Abdul Hafiz? Nah, ini ada jadi saat ini masih moratorium, masih berjalan. Jadi ada garansi tidak akan ada pemberian izin untuk kegiatan konsesi lagi ya ke depan. Untuk saat ini selama moratorium nggak dicabut ya, belum dicabut. Makanya kemudian semua elemen masyarakat perlu untuk mengawasi hal ini ke depan, dan kita berharap bahwa ke depan tadi seperti sudah disinggung oleh Pak Sega maupun Pak Diaksa, regulasi-regulasi yang akan muncul nanti ke depan, rencana-rencana untuk memperkuat RT RW dan KLHS makin memperkuat dan makin bisa menjadi pedoman kita menjaga hutan di Kalimantan Tengah ini khususnya. Nah, ini sudah ada informasi dari panitia, saat ini waktunya tinggal 12 menit lagi ya, 12 menit lagi.
Jadi sudah mulai agak menipis. Jadi waktunya sudah mulai injury time saat ini. Tapi ada satu hal sebenarnya, tadi ada kesalahan ya, waktu saya kira masih 40 menit. Jadi ada satu hal Pak, sebenarnya kita perlu untuk bicara tentang ke depan Kak. Dan yang menjadi tantangan kan sebenarnya tidak hanya banjir kan Pak. Benar. Kita tidak tahu bahwa tahun depan itu ternyata nanti iklim akan berubah jadi sangat kering. Dan tentunya kalau itu terjadi, yang datang bukan air lagi tapi api Pak di Kalimantan Tengah. Tahun 2019 itu luasan kebakaran dan dampak kita tuh tertinggi di Indonesia setelah Palembang. Bahkan kerugian ekonomi kita menurut Bank Dunia itu sampai 11 triliun itu, dan itu tertinggi dibanding provinsi-provinsi lain, dan tentu ini harus diantisipasi. Nah, ke depan Pak, kita nggak tahu bahwa akan banjir atau akan kebakaran. Itu seperti kita tentu berdoa tidak dua-duanya Pak, tapi kan kita perlu mengantisipasi Pak, belajar dari pengalaman Pak Sekda saat ini. Apa yang hal mendesak yang perlu kita lakukan untuk melakukan mitigasi terhadap kemungkinan bencana itu Pak? Ya, terima kasih. Saya pikir kita kembali ke tema bincang-bincang kita, ngobrol ya, ngobrol kita pada refleksi 2021, karena 2021 itu juga bisa memprediksi 2022 yang akan datang. Kita mau apa, atau mendapat apa nanti. Jadi kita tidak mau nanti ada triple, artinya triple bencana. Sudah COVID-nya ada meledak lagi tahun depan misalnya ya. COVID misalnya jangan ya. Ada kebakaran. Kemudian tiba-tiba pada akhir tahun kita dapat banjir. Jadi bagaimana mitigasi dan adaptasi itu betul-betul dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan ya. Jadi tugas pencegahan itu bukan hanya tugas pemerintah ya, tetapi tugas seluruh semua orang termasuk akademisi, LSM, masyarakat adat ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, private sector ya, bisnis juga mahasiswa ya. Jadi semua pihak. Jadi bagaimana kita mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tetapi yang ujung-ujungnya adalah polisi kebijakan, supaya kebijakan itu tidak pandang bulu ya, tidak pandang bulu, tetapi tetap ada berkeadilan ya. Seperti saat ini lagi isu beladang ditangkap karena membakar ya. Nah di situ bagaimana hukum yang berkeadilan tadi, apakah mereka tetap dihukum atau ada pendekatan-pendekatan lain. Jadi kita menghadapi tahun 2022 itu, saya pikir seluruh pemangku kepentingan khususnya di provinsi kita Kalimantan Tengah itu bagaimana kita menghadapi itu ya. Pertama kita penyadartahuan tentang mengurangi dampak risiko bencana ya, ada disaster risk reductions katanya, DRR, disaster risk reductions, baik karena kebakaran hutan dan lahan maupun karena banjir, plus tadi ya adaptasi kebiasaan baru. Nah, untuk menghadapi misalnya ledakan COVID-19 kita tidak mau seperti itu. Ada 3 bencana besar misalnya, itu kita tidak mau. Jadi adaptasi kebiasaan baru tadi yang dengan cuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan itu tetap kita laksanakan. Juga menghindari kebakaran hutan dan lahan, dan tadi bagaimana kita mengurangi dampak terhadap banjir ya. Tadi ya bagaimana mengurangi sedimentasi, bagaimana pengaturan tata ruang kiri kanan sepadan sungai, karena kita kan punya aturan itu ya. Sungai besar, sungai kecil di dalam areal hutan maupun di luar area hutan, bagaimana pemanfaatan kiri kanan sungai itu ya, artinya sepadan sungai itu. Jadi kejadian-kejadian banjir itu memang terjadi di daerah yang rawan bencana. Jadi bagaimana masyarakat juga, saya tidak tahu karena bukan bidang saya ya, terkait dengan relokasi atau bagaimana pemanfaatan lahan di kiri kanan sungai itu. Saya pikir termasuk konklusi tadi yang peran-peran masyarakat, perhutanan sosial, masyarakat adat, Perda dan seterusnya, termasuk reward ya, termasuk apresiasi terhadap kelompok masyarakat atau masyarakat yang menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan, termasuk flora dan fauna. Nah, kita tahu banyak champion di lapangan yang
Saya pikir Borneo Nature Foundation juga punya data terkait itu, dan juga teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup punya data siapa champion-champion atau juara-juaranya yang patut diapresiasi. Kalau urusan punishment itu bukan urusan kita ya, itu urusan para penegak hukum yang memegang kendali, memegang peranan terhadap penegakan hukum, terutama hukum misalnya hukum terkait kehutanan, terkait polusi, dan terkait dengan kegiatan-kegiatan lain. Saya pikir itu dari saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Daging semua kok Pak. Daging semua. Boleh nambah nggak sedikit? Ini nanti. Oke, tunggu giliran ya. Oke, tunggu giliran. Oke. Jadi ini konklusi jawab pertanyaan sekaligus konklusi dari Pak Seka, dan saya kira memang itu menjadi highlight dari kegiatan dan harapan kita nanti, hal-hal inspiratif apa yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita dari tahun 2021 menuju 2022, dan semuanya juga dijawab sama Pak Seka. Nah ini mungkin juga Pak Diaksa Pak bisa memberikan konklusi Pak, atau highlight juga hal-hal yang perlu harus kita pegang dari pengalaman 2021 untuk melangkah untuk tahun depan Pak 2022, bisa disampaikan Pak. Silakan. Terima kasih. Jadi di dalam pengelolaan lingkungan hidup itu kita ada yang mengenalnya istilah green issue, jadi isu-isu hijau. Maka di 2022 di tahun yang akan datang dan seterusnya, pengelolaan untuk areal-areal yang masih gitu ya, masih sangat mendukung di dalam perlindungan lingkungan ini betul-betul dimaksimalkan. Artinya areal-areal seperti disampaikan Bang Ernest tadi, kawasan HOB, kawasan yang memiliki ekosistem unik, kemudian kawasan-kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, itu harus diprotek sedemikian rupa dengan tetap gitu ya, tetap dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, di satu sisi untuk areal-areal di Kalimantan Tengah depan yang sudah terlanjur gitu ya, terlanjur rusak dalam tanda petik karena aktivitas dan kegiatan kita, maka upaya-upaya untuk rehabilitasi, reklamasi, ataupun penghijauan, ataupun reboisasi apa namanya, itu mungkin perlu ditingkatkan sehingga kondisi yang rusak ini semakin tahun semakin menurun. Nah, kemudian meningkatkan peran semua pihak. Jadi masyarakat, dunia usaha, kemudian pemerintah harus sama-sama memahami bahwa masalah lingkungan, persoalan lingkungan adalah masalah kita bersama. Jadi teman-teman di Pemrakarsa Usaha juga harus peduli bagaimana melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup di tingkat tapak mereka. Ya, masyarakat juga melakukan pengelolaan di tingkat tapak, dan pemerintah memberikan reward ya. Siapa tahu tadi BNF bisa memberikan reward untuk skala Kalimantan Tengah, bagaimana penghargaan Tanggaring ya, atau penghargaan apalah namanya untuk kalau nggak usah lah secara Kalpataru, tapi khusus untuk wilayah Kalimantan Tengah ini bisa untuk menumbuh kembangkan gitu ya, menumbuh kembangkan kepedulian, dan kita memberikan betul-betul penghargaan kepada masyarakat yang peduli terhadap lingkungan di skala lokal. Ya, ini yang memang selama ini masih belum kita maksimalkan. Dan yang terakhir, harus disadari bahwa saat ini memang kondisi lingkungan kita sudah berubah. Maka upaya adaptasi dan mitigasi terhadap resiko bencana yang timbul akibat kerusakan lingkungan atau akibat perubahan iklim mau tidak mau harus diinformasikan, harus ditingkatkan. Jadi ketika daerah kita rawan banjir, apa yang harus dilakukan? Jadi sama teman-teman kalau di daerah misalkan dekat pegunungan ya paham betul bagaimana dia ketika menghadapi bencana meletusnya gunung dan lain sebagainya. Ini juga perlu peningkatan kesadaran dari masyarakat bahwa oh saya daerahnya banjir, rawan banjir, apa yang dilakukan, daerah saya rawan kebakaran, apa yang harus dilakukan. Sehingga kalau ini semua pihak bisa saling bersinergi, saling bekerja sama, maka tidak mungkin tidak pasti kita dapat
menjaga lingkungan kita sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang, tapi justru mendapatkan nilai ekonomi untuk kesejahteraan kita semua. Sekian. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Jadi dari Pak Adi Aksa ini ada beberapa hal yang, dan semua ini menarik nih, dan itu sangat penting bagi kita. Beberapa di antaranya adalah bahwa saat ini isu hijau ini sudah makin mengemuka, dan ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan, termasuk untuk ekosistemnya yang di kawasan ekosistemnya masih baik, itu harus kita jaga. Terus kemudian di area-area yang sudah terlanjur, kegiatan-kegiatannya perlu kita tingkatkan, misalnya rehabilitasi dan reboisasi penanaman dan sebagainya perlu kita tingkatkan. Dan kemudian di peningkatan peran semua pihak. Jadi pengelolaan pengelolaan di tingkat tapak juga perlu ditingkatkan, dan juga kemudian karena kondisi alam kita saat ini sudah berubah, maka mitigasi pun sosialisasinya juga harus kita tingkatkan dan bahkan perlu intensif, dan pemahaman tentang perubahan iklim itu harus dipaparkan secara agar mereka menyadari bahwa perubahan iklim itu sesuatu yang nyata gitu kan, bukan dongeng, bahwa itu benar dan itu sudah di depan kita, bahkan di depan kita sudah mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Terus peningkatan kesejahteraan tadi, terus yang terakhir tentu adalah kerjasama dari semua pihak. Nah, sekarang Mbak next Mbak, ini konklusi atau kata-kata terakhir, bukan kata terakhir, serem juga. Waduh, kata-kata terakhir serem aku. Closing statement. Closing statement. Pernyataan penutup. Termasuk challenge dari Pak Adi Aksa tadi soal Van Banner. Iya. Silakan Mbak. Ya, sebenarnya saya sangat luar biasa. Terima kasih banyak buat Pak Sega dan Pak Adi hari ini bisa gabung bersama kita ya Mas Burhan. Dan saya pikir juga closing statementnya tuh sudah sangat lengkap. Tapi saya hanya menambahkan satu hal, bahwa kita hampir melupakan peran pemuda, generasi muda. Karena nggak tahu nih kita sampai kapan kita sanggup sendiri kalau kita tidak men-encourage generasi muda untuk bisa lebih peduli dan bisa menjadi kaderisasi di tempatnya masing-masing. Karena menurut pengalaman kita di BNF juga, ternyata contohnya anak-anak mahasiswa yang kita berikan kesempatan scholarship itu mereka juga berasal dari desa-desa yang terdampak. Nah, dan akhirnya mereka juga kalau diberikan encourage, mereka bisa kembali dan melakukan penelitian di rumahnya sendiri. Nah, saya dari BNF sih kita berharap mudah-mudahan kita bisa selain meningkatkan semua peran, karena kita nggak bisa sendiri, kembali lagi kita harus bekerja bersama-sama, dan juga kita juga harus bersama-sama men-encourage anak-anak muda ini. Ya, mulai dari SMA saya bilang sudah bisa ya kalau yang edukasi lingkungan secara dini dari anak-anak, tetapi untuk implementasi konservasi atau yang peduli lingkungan itu bisa mulai dari anak-anak SMA sampai ke kuliah mahasiswa ya Pak Sega ya. Karena sangat penting kita mempunyai generasi atau kader-kader yang ada di universitas yang benar-benar paham kebutuhan Kalteng untuk lingkungan ini apa sih, apalagi supervisinya kayak Pak Sega yang memang benar-benar terjun di dunia konservasi, atau dengan ada Bu Johana atau dari lingkungan hidup ya, Departemen Lingkungan Hidup, ada universitas yang lainnya. Ya, kita juga harus bisa menjadi itu tadi local champion untuk tempat kita sendiri melalui encouraging ini. Jadi saya setuju Pak Adi, kapan nih tahun depan mungkin kita bisa diskusi ya sama-sama Mas Burhan bagaimana mekanismenya kita bisa mengangkat lokal champion ini untuk memotivasi kita semua. Jadi dari yang generasi muda sampai yang kita yang udah mau pensiun tuh tetap termotivasi gitu. Untuk Kalimantan Tengah. Itu dari saya Mas Burhan. Oke. Terima kasih semuanya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Hendrik Sega untuk kehadiran. Terima kasih. Ya.
pengetahuan yang disampaikan kepada kita. Pak Diaksa, terima kasih. Sama-sama, banyak. terima kasih. Ya, Mbak Agnes Verisa, terima Sama-sama. kasih juga. Semoga nanti ini bukan awal. Ya. Karena ini meskipun ini akhir, ini bukan akhir ya. Ini akan menjadi awal. Kita harap nanti waktu Pak Diaksa bisa kita minta lagi Pak Hendrik Sega untuk ke depan Siap. bisa memberi. Karena ini forum yang rutin Pak. Kita akan terus gulirkan sebagai bagian dari upaya untuk membangun knowledge sharing dan juga berbagi informasi mengenai lingkungan Pak di Kalimantan Tengah. Ngobrol namanya. Oke, baik. Terima kasih Sobat Natura. Tadi sudah ada beberapa penanya yang masuk. Panitia, apakah perlu diumumkan pemenangnya? Nah, oke, sudah dapat pemenangnya siapa? Penanya terbaik. Oke, dari apa yang diputuskan dengan seksama dan selucu-lucunya oleh panitia, pemenangnya adalah siapa namanya? Lutfia dari Garut. Kalau nggak salah. Gimana tuh? Lutfia dari Garut. Waduh, jauh banget itu dari Garut, tapi mau menonton acara kita ini luar biasa nih. Terima Penanya kasih Mbak pertama. Lutfia. Selamat oleh Mbak Lutfia, untuk Mbak Lutfia. Hadiahnya nanti akan dikirimkan oleh panitia. Jadi nanti mohon untuk menuliskan alamat dan alamat pengiriman di mana panitia? Garut. Di Facebook atau di Instagram? Di Facebook Burning Nature Foundation ya, DM silakan. Pemenang berikutnya adalah atas nama Abdul Hafiz dari Palangkaraya, orang sini saja nih, Abdul Hafiz. Abdul Hafiz namanya susah banget, kebanyakan konsonannya daripada Huruf vokalnya. jadi tulisannya. Oke, baik, terima kasih Abdul Hafiz. Nanti silakan kirim alamatnya Abdul Hafiz, DM saja ke Burning Nature Foundation ya. Selamat buat pemenang. Hadiahnya apa panitia? Oke, ada kaos cantik dari BNF dan juga ada merchandise. Oke. Begitu pemenang sudah, dan artinya diskusi kita untuk ngobrol paling pamungkas di tahun 2021 ya, ngobrolin alam paling pamungkas. Ini adalah acara kegiatan terakhir kita di tahun ini, sudah berakhir, dan kita berharap tahun depan akan ada harapan yang lebih bagus, situasi yang lebih bagus, dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Amin. Sekali lagi terima kasih pada semua narasumber. Sama-sama. Sobat Natura, terima kasih atas keikutsertaannya di kegiatan atau di diskusi hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat tahun baru, selamat menyambut tahun baru, dan sampai jumpa di tahun 2022. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat. Terima kasih Pak Hadi, salam sehat. Terima kasih Pak Terima kasih. Sega, terima kasih Pak Bro. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Yuk. Oke, makasih. Alhamdulillah. Lancar ya? Ciao. Aduh, belum dimatiin.